وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sekarang sedang berada di pusat kebun teh di Pagilaran, sekitar jarak 1,5 jam dari tempat kita, dari pondok pesantren kami. Ya, ini program adalah rihlah 3 bulanan, yang mana santri sudah menyelesaikan program pembelajaran selama 3 bulan dengan berbagai jenjang mereka. Kemudian kita selesai, mereka ada rihlah, ya. Sebenarnya sebelum rihlah ini mereka ada ujian, tetapi sebagian mengadakan ujian, sebagian tidak. Ya, kalau kita melihat program yang kami jalankan ini, alhamdulillah kita merasa bangga ya dengan murid-murid kami. Alhamdulillah mereka bisa menjalankan pelajaran mereka. Meskipun ada masih kekurangan di sana sini, tetapi secara umum mereka sudah bisa menjalankan pelajaran dengan baik, rapi. Alhamdulillah kasus pun tidak ada, ya hampir tidak ada dalam masa-masa terakhir ini. Dan kita lihat bahwasanya santri itu betah, ya. Yang paling penting betah. Oleh karenanya kenapa kita fokus pendidikan mulazamah ini kita gabungkan atau kita inovasi dengan pendidikan fitrah? Karena memang itu tujuan utama dari pendidikan fitrah ini adalah masing-masing santri yang punya potensi, yang punya kelebihan atau punya skill di bidang tertentu kita kembangkan. Ya, kita kembangkan. Misalkan ada mereka yang punya kelebihan di bidang wirausaha, berdagang misalkan. Kita ajarkan dia belajar offline ataupun belajar online. Kita panggil ahli untuk mengajarkan mereka. Atau ada yang dia ahli dalam masalah produksi misalkan. Kita undang yang ahli, kita ajarkan, dan seterusnya. Seperti itu pun yang dia dalam bidang IT, dia memiliki kelebihan, dia bisa edit gambar, video, atau semisalnya. Maka potensi yang seperti ini, kalau kita melihat Nabi SAW dahulu pun sama. Di antara sahabat ada yang jago memanah, ada yang dia itu memiliki basic dalam jihad fisabilillah seperti Khalid ibn Walid dan lain-lain. Maka itu dikembangkan oleh Nabi SAW dan diapresiasi, difasilitasi. Dan kita lihat para sahabat itu berbeda-beda dalam masalah potensi mereka. Ya, ada yang dia lebih paham tentang halal dan haram seperti sahabat Ibnu Mas'ud, ada yang dia ahli faraid seperti Zaid, ada yang dia ahli tafsir seperti sahabat Ibnu Abbas, ada yang ahli siasah syar'iyah seperti Umar ibn Khattab, ya, dan lain-lain. Maka kita melihat potensi mereka berbeda-beda, tetapi yang jadi patokan Nabi SAW adalah semuanya bisa bermanfaat, semuanya bisa dikembangkan dan bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Itu yang kita didik, yang kita kembangkan di pondok pesantren kami ini, selain sistem mulazamah, yaitu dengan sistem pendidikan berbasis fitrah, ya, yang maknanya adalah kita memfasilitasi, kita mengapresiasi, kita menghidupkan, kita mengembangkan potensi yang mereka punya. Karena kami meyakini bahwasanya tidak seorang pun dari santri atau dari penuntut ilmu yang ingin belajar ke pondok pesantren melainkan dia pasti memiliki kebaikan. Pasti memiliki kebaikan, dan pasti memiliki kebaikan lebih banyak dibandingkan ada kekurangan yang dia miliki. Jadi kita fokus kepada kebaikan dia, potensi dia, bukan fokus kepada kekurangan dia. Karena kalau kita melihat kekurangan, semua kita memiliki kekurangan. Tetapi kalau kita fokus kepada potensi yang dia miliki, yang dia bisa kembangkan, itu akan menjadi power kuat bagi Islam, bagi kaum muslimin. Oleh karena kita arahkan anak didik kita untuk belajar mereka itu dengan bahagia, belajar dengan merasa bangga, merasa nikmat, menikmati pelajaran yang dia sedang lakukan, yang sedang dia jalankan. Karena itu alhamdulillah kalau kita melihat sistem kita ini, meskipun ini sistem yang belum lama kita jalankan, belum lama kita godok, tetapi alhamdulillahnya santri itu merasa puas, ya, merasa puas ketika kita minta testimoni atau semisalnya kita minta tulisan yang jujur dari mereka. Mereka merasa menikmati, mereka tidak terlalu jenuh atau mereka itu bosan, ya, atau terpaksa. Nah, ini yang kita dapati dari kebanyakan santri-santri kami, ya, yang alhamdulillah santri kita yang sekarang ada ini, mereka termasuk orang-orang yang, ya, kalau dibandingkan dengan pondok pesantren yang serupa, yang semisal, itu
banyak sekali kasusnya. Sedangkan kami alhamdulillah kita hampir, saya sendiri yang ada 24 jam di pondok pesantren itu tidak mendapati kasus santri yang sifatnya besar, yang sifatnya itu butuh seperti pondok pesantren lain harus dihukum ini, hukum itu dan seterusnya. Ya alhamdulillah kita merasa bangga dengan santri kami yakin mereka dan kami optimis mereka akan berkembang, mereka akan jadi orang sukses insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pondok pesantren kita, kami yang ada di pondok pesantren Darussalam, kemudian memudahkan semua teman-teman semuanya. Ya, kalau misalkan ingin bergabung bersama kami, ya kita sudah buka ini yang untuk konsentrasi di mulazamah, yaitu calon-calon para tadribud duat, para dai ilallah. Kita akan buka dan antum akan bisa mengembangkan bakatnya antum. Yang antum misalkan suka main IT atau suka edit video, fotografer atau produksi atau dagang online, antum tidak akan dihalangi dari potensi antum. Justru kita kembangkan, justru kita apresiasi, kita fasilitasi internet, handphone, kemudian laptop, ya, dan perangkat-perangkat lainnya akan kita fasilitasi semuanya. Alhamdulillah kita sudah berjalan dan kita membuktikan bahwasanya ini jauh lebih baik dibandingkan kita hanya sekedar melarang, dan itu bukan solusi yang kami lihat di zaman sekarang. Kenapa? Karena kalau kita melihat, kita sampai kapan melarang mereka dari hal-hal seperti itu? Toh keluar pondok pesantren mereka pun akan menggunakan handphone, akan menggunakan internet dan lain-lain. Maka yang kita jalankan itu adalah kita arahkan mereka. Kita arahkan mereka untuk berpikir positif, untuk melakukan hal positif, apa yang mereka sukai, apa yang mereka memiliki potensi di dalamnya. Ya, karena itu menjadikan mereka menyalurkan bakat mereka, dan mereka pun akan menikmati, dan justru mereka akan lebih profesional di bidang tersebut dibandingkan kita hanya sekedar melarang. Akhirnya mereka keluar pondok pesantren menjadi anak yang hilang hafalannya, lupa ilmunya, dan tidak ada adabnya dan seterusnya. Dan ini yang kita saksikan di kebanyakan problematika pondok pesantren. Ya, maka harapannya mari kita sama-sama dukung program ini, mari kita sama-sama sebarkan dakwah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua, dan insyaallah taala kita akan terus berusaha untuk memperbaiki apa yang ada di kekurangan di tubuh kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya, memudahkan urusan kita semuanya. Akhukum fillah, Abdurrahman Abu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.